Halo guys, perkenalkan nama aku Oktaviani Nurhaliza dan ada teman aku. Halo guys, nama aku Putri Siti Nurhaliza. Nah, kita hari ini mau ngapain sih, Fu, di sini? Nah, kita hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing. Tapi sharing-sharingnya tuh tentang materi, guys. Materinya adalah tentang destilasi. Nah, ya benar, kita tuh sekarang kan mau sharing-sharing ya tentang suatu metode pemisahan, baik zat cair maupun zat cair padat, yaitu destilasi. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan ke obrolan kita, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke deh, kita mulai aja ya, Tak. Oke. Eh, Mungkin penjelasannya tuh kurang dimengerti atau kurang paham lah buat kalian. Terus ada juga yang salah-salah mungkin. Nah, di sini sebelumnya kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu. Karena kita juga masih belajar ya, Tak. Iya bener kan, kita juga ya masih mahasiswa gitu loh, maklum kalau kita ada salah. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau yang mau ngasih masukan, boleh aja ya langsung komen. Nah, sebelum itu aku mau nanya Devu sama kamu. Menurut kamu, destilasi itu apa sih? Nah, destilasi itu metode pemisahan zat cair yang didasari oleh titik didihnya, Tak. Bener-bener. Jadi kalau ada campuran, terus kita mau misahin campurannya itu, maka kita lakukan destilasi. Di mana suhu tersebut adalah titik didih dari zat yang kita inginkan, atau titik didih dari zat atau destilat gitu. Titik didih destilat, ya bener. Terus gimana, Fu? Nah, gini, biasanya tuh zat yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap dan kemudian didinginkan sehingga embunnya tuh ditampung dalam suatu wadah, tak. Ya, terus kan tadi tuh zat yang kita ingin destilasi akan menguap dan mengalir melalui kondensor ya, sebagai pendingin. Kemudian kan membentuk embunnya, di mana embunnya tuh akan ditampung dalam suatu wadah. Terus kenapa sih Fu si kondensor tuh disebut sebagai pendingin gitu kan? Nah, kondensor disebut sebagai pendingin itu dikarenakan kondensor sendiri ini diisi dengan air mengalir dari bawah ke atas agar kondensor tersebut terisi penuh sehingga pendinginan berjalan sempurna, tak? Oh iya benar. Nah, dari sini tuh kan jadi kita tahu kalau prinsip dari destilasi itu adalah penguapan, pengembunan kembali uapnya dari tekanan dan suhu tertentu. Kemudian, kalau tujuannya itu apa, Fu? Nah, tujuan proses destilasi sendiri yaitu untuk memurnikan zat cair atau memisahkan zat cair dari padatannya, tak? Jadi dipisahkan gitu loh. Hmm, jadi, nah kita balik lagi, Fu, ke proses pendinginan ya. Kan kalau proses pendinginan itu kan hasilnya tuh kondensat. Tapi kalau misalkan yang apa sih? Yang si zatnya yang ditampung dalam reaktor, dalam labu dasar bulat itu apa sih? Oh, jadi itu tuh kalau misalkan zatnya tidak teruapkan, disebutnya evaporasi, Pak. Hmm, jadi kayak pemekatan gitu ya kayaknya mah. Ya, benar. Dan ternyata destilasi itu ada berbagai jenisnya ya, Fu. Apa aja sih kalau boleh tahu menurut kamu gitu? Destilasi sendiri itu dibagi empat. Nah, yang pertama itu destilasi biasa, destilasi vakum, terus destilasi bertingkat, dan juga ada destilasi azeotrop. Nah, kalau ini nih ya, kalau nggak salah nih destilasi biasa itu ini bukan Fu. Kan destilasi biasa itu biasanya dilakukan buat memisahkan dua komponen atau lebih yang memiliki Mm. perbedaan titik didih yang jauh. Nah, contohnya tuh air dan bensin kan ya. Bensin kan memiliki titik didih yang lebih rendah.
Jadinya tuh si bensin tuh akan teruapkan dan kemudian terembunkan oleh kondensor, kemudian akan didapatkan sebagai destilatnya. Lalu kalau misalkan destilasi vakum itu biasanya yang gimana sih? Nah, destilasi vakum tersendiri itu biasanya digunakan jika zat yang akan kita destilasi itu tidak stabil, tak. Zat tersebut bisa terurai sebelum bahkan setelah mencapai titik didihnya. Jenis destilasi vakum itu tidak bisa menggunakan pelarut pada titik didih yang lebih rendah jika kondensor yang digunakannya berisi air karena komponen penguapan tidak dapat terkondensasi dengan air, Kak. Hmm. Nah, kemudian ada juga nih yang destilasinya tuh kadang kita tuh suka ketukar antara destilasi bertingkat sama yang destilasi biasa. Nah, destilasi bertingkat itu kan biasanya dilakukan untuk memisahkan campuran cairan berdasarkan titik didihnya. Nah, perbedaannya tuh kalau destilasi ini memiliki kolom fraksinasi, di mana kolom fraksinasi tersebut tuh ada pemanasan yang bertahap pada suhu-suhu yang berbeda. Untuk setiap lempengnya tuh kan terjadi proses pemanasan yang pemanasannya ini bertujuan untuk memurnikan destilat dari plat di bawahnya. Kemudian ada destilasi azeotrop ya, Fu. Nah, iya, sedangkan destilasi azeotrop itu destilasi yang digunakan untuk menguapkan zat cair tanpa terjadinya perubahan jumlah komposisi zat tersebut. Hmm. Oh ya, Fu mau nanya nih. Dari tadi kan kita bahas-bahas destilasi ya, tapi aku pengen tahu dong, sebenarnya kamu tuh pernah melakukan percobaan destilasi ini nggak sih gitu? Pernah dong, tak? Waktu itu tuh aku pernah praktikum ya tentang reaksi substitusi neofilik alipatik. Nah, percobaan itu tuh pembuatan terbutil klorida. Jadi awalnya itu mereaksikan suatu butanol dengan asam klorida yang pekat dengan berbagai tahapan mulai dari ekstraksi yang menggunakan corong pisah. Nah, setelah beberapa tahap dilakukan, maka akan dihasilkanlah suatu third butyl alkohol, third butyl kloridanya yang kemudian didestilasi pada suhu 46 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius dan diperolehlah third butyl kloridanya dengan rendemen sekitar kalau nggak salah tuh 29,8 sekian deh. Kalau kamu sih pernah nggak tak mencoba percobaan destilasi tersendiri itu sendiri? Pernah juga, Fu. Malah baru kemarin banget sih aku ngelakuin percobaan itu gitu. Waktu itu tuh aku melakukan percobaan suatu reaksi esterifikasi, di mana aku tuh mau buat butil asetat dari butanol dengan asam asetat glasial, menggunakan reflux yang bertujuan untuk agar volume atau masanya itu tidak berkurang. Nah, kemudian hasil dari ekstraksi tersebut, hasil dari reaksi maksudnya, aku tuh mendapatkan ekstrak butil asetat ya, yang kemudian didestilasi. Nah, didestilasinya itu untuk memurnikannya kan, takutnya ada reaksi berlebih atau komponen air yang bersisa. Nah, di situ tuh aku didestilasi pada suhu 124 sampai 125 dan diperolehlah persen rendemennya 15,05%. Hmm. Oh iya, tak. Sebenarnya tuh percobaan destilasi ini tuh tidak hanya di laboratorium loh, tak. Bahkan ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, emangnya ada, Fu? Iya, ada. Sebagai contohnya itu dalam memproduksi gula dilakukan dengan destilat untuk menguapkan molekul airnya, tak. Bener juga ya, baru baru kepikiran gitu kan, aku juga ternyata kita tuh di rumah bisa menerapkannya gitu kan. Iya. Terus apalagi ya yang Eh, menyangkut pautan dengan destilasi? itu loh, Fu, kan kalau kita misalkan pengen buat minyak atsiri, kita juga bisa nggunain tuh destilasi
uap, kalau nggak salah destilasi air juga bisa kan? Oh, iya, 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 benar-benar. Iya, tuh kan. Aku tuh kan waktu kemarin-kemarin kan pengen buat minyak atsiri yang berasal dari eh, mawar gitu kan. Aku tuh pengen minyak yang punya wangi seperti mawar gitu kan. Terus aku searching dan akhirnya aku dapat caranya tuh yaitu dengan destilasi di mana bunga mawar ini tuh didestilasi bersama air sehingga menghasilkan destilat yang berbau mawar. Gitu. Oh iya, Tak. Dari tadi kan kita ngomongin pengertian, pengaplikasiannya. Gimana kalau kita ngebahas tentang serangkaian alat destilatnya? Boleh tuh, Fu. Emang gimana sih alat-alatnya? Nah, alatnya itu yang pertama ada labu destilat. Nah, labu destilat ini berfungsi sebagai penampung sampel dan mereaksikan sampel. Terus ada termometer. Termometer tersendiri itu fungsinya untuk mengontrol suhu campurannya atau titik didihnya lah istilahnya. Nah, selanjutnya ada kondensor yang tadi kita bahas yang berfungsi sebagai pendingin dan juga ada tuh yang namanya apa sih alat Erlenmeyer. Nah, alat Erlenmeyer ini di sini sebagai wadah penampung destilatnya, tak. Oh iya, tapi ya Fu, kalau alat pembakar tuh aku masih bingung tuh. Alat pembakar yang digunakannya tuh bebas apa gimana sih? Soalnya pernah tuh aku waktu sekolah juga pakainya tuh pakai bunsen, tapi pas aku di kampus tuh pakainya pakai heating mantle. Nah, tergantung zat yang digunakannya, tak. Misalnya kalau zat yang titik didihnya rendah, nah alat pembakarnya itu menggunakan heating mantle. Sedangkan jika zatnya memiliki titik didih yang tinggi, biasanya tuh digunakan bunsen atau spiritus. Gitu. Berarti tergantung titik didih zat yang kita inginkannya ya. Nah, ya, benar sekali. Nah, tapi destilasi itu sendiri tuh punya kelebihan dan kekurangannya ya, Tak. Iya sih, pastilah kalau kayak gitu mah mau metode pemisahan, metode analisis pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau menurut aku nih dari sisi aku gitu ya, destilasi ini tuh memiliki kelebihannya yaitu bisa memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang jauh tinggi. Dan produk yang dihasilkan tuh bisa benar-benar murni loh. Tapi kekurangannya tuh kalau buat aku sendiri sih penggunaan alat ini relatif mahal karena kita tuh gak bisa gitu sebagai individu buat cuma-cuma aja di rumah cuman pengen nyobain doang gak bisa gitu kan karena itu mahal menurut aku. Tapi kalau untuk di laboratorium sekolah, kampus, industri itu tuh emang cukup relatif lebih murah sih gitu kan kalau untuk ukurannya segitu. Nah, benar sekali, Tak. Wah, gak terasa ya. Udah panjang lebar kita ngebahas tentang destilasi, mulai dari pengertiannya, pengaplikasiannya, prinsip, bahkan pengalaman pribadi kita sendiri ya, Tak. Iya benar sekali. Ya semoga hasil ngobrol-ngobrol singkat hari ini kita bisa bermanfaat ya Fu. Baik buat diri kita sendiri maupun buat penonton kita hari ini gitu kan. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, soalnya kan kita gak bisa ngobrol langsung gitu ya kan karena sedang pandemi kita harus di rumah saja tetap menjaga kesehatan. Jadi kita tuh ngobrolnya lewat Zoom dan kita Iya, tuh kita tuh berada di luar kota, beda kota gitu kan, jadi nggak bisa ngobrol langsung. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin makasih ya, Fu, udah mau sharing-sharing nih. Kita kan sambil ngabuburit gitu ya. Makasih banget mau ngeluangin waktunya gitu kan. sama-sama juga, Tak. Nih ya, kita sudahi aja ya sharing hari ini. Kalau Oke, misalkan kalian ada saran, ketik aja di komentar ya. ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Fu. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah. Nah, itu ibadah puasa juga. Dadah.